warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Bafridasari dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Sarolangun. Berdirinya saya di video ini akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Contoh kasus pelanggaran HAM yang saya akan bahas kali ini yaitu peristiwa Rumah Gedang dan Kosatis lainnya terjadi di masa Aceh dalam status daerah operasi militer atau DOM pada tahun 1989 sampai 1998. Di dalam pelaksanaan DOM pada saat itu, Rumah Gedang ini menjadi markas penyiksaan dan kekerasan bagi warga yang terlibat dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Laporan Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadinya kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, dan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenangnya saja, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, pada saat itu, kini pemerintah memulai penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Rumah Gedang, Kabupaten Pidie, Aceh 27 Juni 2023. Penyelesaian ini berfokus pada pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Aceh. Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut menuntut kepada negara tentang keadilan. Negara harus menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum di meja pengadilan HAM, bukan penyelesaian non-yudisial semata. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu korbannya, yaitu Sarana. Ia adalah merupakan seorang perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Rumah Gedang ini. Sarana pun disedera karena suaminya dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bersembunyi di gunung. Padahal ia tidak mengetahui di mana suaminya pada saat itu. Sarana diseret, ditarik untuk memancing suaminya agar menyerahkan diri. Padahal Sarana tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam berita acara pemeriksaan atau sering disebut BAP yang dilakukan tim penyidik pelanggaran HAM berat bentukan Komnas HAM ini, Sarana mengaku bahwa suaminya ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 1992, hingga sampai saat ini, Sarana menanti hukuman yang setimpal dan sebanding terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tersebut yang telah terjadi di suaminya. Sarana kini berusia 70 tahun. Ia pada usia 70 tahun ini masih menyimpan sepotong baju yang menjadi saksi bisu kengerian di gedung atau di Rumah Gedong tempat ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara paksa dan dilecehkan seksual. Harapan Sarana kini, ia tidak ingin kasus ini dibiarkan karena ia telah sakit hati dan ia telah disiksa dengan kejam. Menurutnya, pelaku harus dihukum karena kasus ini sangat tidak adil. Sampai kini, ia tidak bisa memaafkan kalau ingat masalah dan kejadian itu. Ia sampai kini masih mengalami sedih dan trauma yang berat. Sampai-sampai ia saat mengingat kejadian itu ia menangis darah. Kasus ini termasuk dalam pasal 28 sampai dengan pasal 296 KUHP. Pasca Aceh LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat di Aceh mendesak pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM tersebut. Puluhan tahun berlalu, pemerintahan silih berganti. Namun hingga kini, penuntasan kasus-kasus HAM berat yang telah terjadi sampai saat ini masih tampak gelap. Sampai kapan korban dalam penantian? Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang contoh kasus pelanggaran HAM dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang tepat. Teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, saya akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.